Diputar, diputar-putar, kong kali kong, diputar, diputar-putar, kong kali kong, cokot-cokotan, cokot-cokotan, saling tuduh, saling gigit, cokot-cokotan, cokot-cokotan, saling caplok. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya. Terombang-ambing masyarakat, terombang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin dan seharusnya Dalam soal gratifikasi antara hukum pidana dengan hukum korporasi, ada satu prinsip yang juga harus dibahas secara mendalam. Selain upaya perbaikan kondisi supaya bangun lagi. Misalnya begini, apabila dalam proyek raksasa yang besar, ya, dalam penelitian di negara-negara Anglo-Saxon, ya, katakanlah misalnya proyeknya itu atau pekerjaannya itu 10 triliun, tentu akan melibatkan banyak sekali pihak dan lain sebagainya. Tapi pihak otoritas itu dalam pemberian izin dan lain sebagainya menggunakan kekuasaannya sehingga harus menyuap. Di dalam perkembangan teori duty to act bona fides, ya, duty to act bona fides dikatakan bahwa itu haram, tetap haram walaupun serupiah pun, karena kamu menjebak direksi, menjebak korporasi pada perbuatan kriminal. Tetapi ada satu pendapat lain, mengingat pentingnya faktor produksi yang dilakukan oleh korporasi, itu menyatakan bahwa selama itu dicatatkan dan dilaporkan dan ada diketahui oleh pemegang saham untuk suksesnya proyek tersebut, maka dia dibebaskan dari konsep korupsi. Bahkan dianggap bahwa negara tidak bisa memberikan fasilitas hukum terhadap proses-proses produksi dan proses-proses pembangunan. Toh undang-undang tindak pidana sama undang-undang dengan undang-undang korporasi berbagai macam prinsipnya itu kan sejajar, sama-sama undang-undang dan sama-sama juga untuk membangun dan menjaga bangsa. Sehingga prinsip-prinsip, kaidah-kaidah berbagai macam peraturan perundang-undangan itu harus dibahas secara sistematik dan sistemik supaya tidak merusak bisnis dan lain sebagainya. Kita bisa lihat misalnya apabila di blame BUMN tidak bisa melakukan apapun, selain kerugian seperti contoh Hembalang tadi, akhirnya kita harus mematikan BUMN. Mungkin hal ini juga dilakukan oleh pesaing-pesaingnya, ya, misalnya importir pemburu renti atau para pengusaha alat oligarki, sehingga BUMN selalu diusahakan sebagai pesaingnya itu dikerdilkan. Anda kan tidak menginginkan seperti apa yang pernah dilakukan oleh PT Dirgantara. Kita rakyat Indonesia tidak pernah menginginkan untuk menghidupi perusahaan aja. Dia mungkin dari aluminium itu harus membuat berbagai macam perabotan dapur dan lain sebagainya, bukan pesawat lagi, atau berbagai macam mesin lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Itu pernah terjadi di PT Dirgantara. Kita masih berharap PT Dirgantara sebagai perusahaan unggulan, perusahaan prima yang membanggakan kita, itu tetap berjalan, tetapi pelaku kejahatan dapat dimintai tanggung jawab atau dihukum. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut diambil, termasuk pada pemberian gratifikasi. Apa pemegang saham tahu? Pemegang saham merasa dirugikan atau tidak? Ini juga harus jelas kriterianya. Karena untuk mensukseskan pekerjaan tersebut, dia harus melakukan gratifikasi. Dan bagaimana kita menerjemahkan gratifikasi itu? Tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Berulang lagi, korupsi masih saja merajalela.